Abu Nawas dan skandal rokok. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di kedai kopi favoritnya. Ia menikmati secangkir kopi hangat sambil mengamati orang-orang yang berlalu lalang. Tiba-tiba ia melihat sekelompok orang yang berkumpul dan tampak berdebat dengan serius. Rasa penasarannya pun muncul. Kemudian Abu Nawas mendekati kerumunan itu. Di tengah kerumunan, seorang pria berjenggot tebal sedang berbicara dengan lantang. "Rokok itu haram, tidak ada manfaatnya sama sekali, dan hanya membahayakan kesehatan," katanya. Seorang pria lain yang tampak sebagai perokok berat dengan sebatang rokok di tangannya membantah. "Wei, gak bisa begitu dong. Rokok itu membantu menenangkan pikiran. Dan toh banyak orang yang menikmatinya." Abu Nawas dengan senyum lebar di wajahnya pun menyapa. "Saudaraku, apa yang sedang kalian perdebatkan ini?" Pria berjenggot tebal itu pun menjawab. "Kami sedang mendiskusikan apakah rokok itu haram atau tidak. Nah, kalau menurutmu Abu Nawas, apa pendapatmu?" Abu Nawas pun mengangguk bijak lalu berkata, "Baiklah, ayo kita lihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Nah, sekarang apakah ada yang tahu hukum makan roti dengan susu?" Kerumunan itu terdiam. Lalu salah satu dari mereka menjawab, "Tidak ada Abu Nawas, itu sih perkara mubah, boleh-boleh saja dilakukan." Abu Nawas pun tersenyum dan melanjutkan, "Lalu bagaimana dengan naik unta di sore hari?" Kerumunan itu kembali terdiam. Pria berjenggot tebal pun menjawab, "Ya, tentu saja tidak ada hukum yang melarangnya lah Abu Nawas." Abu Nawas pun tertawa kecil dan berkata, "Nah, jika hal-hal sederhana seperti itu tidak ada hukumnya, kenapa kita tidak melihat rokok dengan cara yang sama? Rokok, roti dengan susu, atau naik unta di sore hari tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang penting adalah niat dan dampaknya." "Tapi Abu Nawas, rokok itu kan jelas merugikan kesehatan. Bukankah sesuatu yang merugikan itu harus dihindari?" tanya pria berjenggot tebal. Abu Nawas pun mengangguk setuju. "Iya, itu benar saudaraku. Tapi ingatlah, banyak hal yang jika berlebihan juga merugikan. Minum kopi terlalu banyak bisa membuat jantung berdebar-debar. Tetapi apakah kita akan melarang kopi?" Pria perokok yang tadi berdebat tersenyum lebar karena merasa didukung oleh Abu Nawas. "Tuh, lihat, Abu Nawas saja setuju denganku." Tapi Abu Nawas mengangkat tangannya meminta semua orang untuk mendengarkan. "Tunggu dulu, aku belum selesai. Sebaliknya, kita juga harus bijak. Jika kita tahu sesuatu yang tidak baik untuk kita, maka kita harus menguranginya. Jadi, rokok itu tidak haram, tapi juga tidak bijak untuk dikonsumsi secara berlebihan." Semua orang terdiam merenungkan kata-kata Abu Nawas. Dengan nada jenaka, Abu Nawas menambahkan, "Dan ingat, jika kalian ingin merokok, lakukanlah jauh dari orang yang tidak merokok. Sebab tidak semua orang itu suka roti dengan susu. Dan pastinya tidak semua orang juga suka dengan asap rokok." Kerumunan itu tertawa terbahak-bahak. Si jenggot tebal dan perokok berat itu pun saling tersenyum, menyadari bahwa mereka bisa bersepakat untuk sependapat dengan cara yang damai dan penuh dengan humor. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Abu Nawas, "Apa yang dimaksud dengan takdir, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab, "Takdir itu adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, sesuatu yang tidak bisa kita hindari." Lelaki itu bertanya lagi, "Maksudmu bagaimana Abu Nawas?"
Abu Nawas pun menjelaskan dengan bijak. Ya, seperti kadang-kadang kamu menganggap segala sesuatu akan berjalan dengan baik, tetapi ternyata tidak. Saat itu kamu menyebutnya nasib buruk. Dan kadang-kadang juga kamu menganggap segalanya akan berjalan buruk, tetapi ternyata tidak. Saat itu kamu menyebutnya keberuntungan. Lelaki itu tampak berpikir, lalu Abu Nawas melanjutkan. Seringkali kita berasumsi bahwa hal-hal tertentu akan terjadi atau tidak terjadi. Karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi, kamu berasumsi bahwa masa depan tidak diketahui. Namun, ketika kamu tahu apa yang telah terjadi, kamu menyebutnya masa depan yang baik atau buruk, sesuai dengan hasil yang kamu terima. Laki-laki itu pun terdiam sejenak, merenungkan kata-kata dari Abu Nawas. Jadi, bagaimana kita seharusnya menghadapi takdir Abu Nawas? Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, yang terbaik adalah menjalani hidup dengan penuh keikhlasan dan tawakal. Lakukan yang terbaik dalam setiap situasi. Berusaha sebaik mungkin dan serahkan hasilnya kepada Yang Maha Kuasa. Takdir adalah bagian dari perjalanan hidup kita, dan penerimaan terhadap takdir itulah yang akan memberikan kita kedamaian. Lelaki itu pun tersenyum merasa tercerahkan oleh kebijaksanaan dari Abu Nawas. Wah, terima kasih Abu Nawas. Aku sekarang mengerti bahwa takdir adalah bagian dari hidup yang harus kita terima dengan ikhlas. Abu Nawas pun mengangguk. Nah, betul sekali. Jalani hidup dengan penuh rasa syukur dan ikhlas. Maka kamu akan menemukan kedamaian dalam setiap langkah yang akan kamu ambil. Kisah selanjutnya. Seringnya Baginda Raja pergi berburu ke hutan membuatnya selalu meninggalkan istana, sehingga tugasnya sebagai raja kini seringkali diabaikan. Sang raja menjadi jarang menemui rakyatnya, manakala ada yang akan mengadukan masalahnya, dan urusan-urusan kerajaan selalu ia tinggalkan. Melihat hal ini, Abu Nawas pun merasa kecewa. Ia bingung harus dengan cara apa menyadarkan rajanya itu. Kalau menegurnya secara langsung, justru akan membuat Baginda Raja murka. Bisa-bisa Abu Nawas malah dipenjara. Hingga pada suatu hari datanglah beberapa utusan kerajaan menemui Abu Nawas di rumahnya. Tuan Abu, Anda dipanggil Baginda Raja ke istana, kata salah satu dari mereka. Ada keperluan apa? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja ingin mengajak Tuan Abu pergi berburu, jawabnya. Mendengar itu, Abu Nawas pun hanya mengelus dada. Sampai kapan Baginda Raja akan terus begini, batin Abu Nawas. Tapi tak lama kemudian muncul ide cemerlang di otaknya. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyadarkan Baginda Raja. Bilang saja sama rajamu itu bahwa Abu Nawas mempunyai sesuatu yang berharga yang tak mungkin ia tinggalkan. Sesuatu itu tak ternilai harganya. Bahkan Baginda Raja sendiri tak akan mampu membelinya karena harganya terlalu mahal, tutur Abu Nawas. Maka pulanglah mereka dan menyampaikan apa yang dikatakan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Kalian melihat barangnya? Tanya Baginda Raja penasaran. Tidak Paduka Yang Mulia, dia tidak menunjukkannya kepada kami, jawab mereka. Hal ini membuat Baginda Raja semakin penasaran. Bahkan ia sampai tak jadi berburu gara-gara mendengar ucapan Abu Nawas ini. Barang apa sih yang dimiliki Abu Nawas? Aku jauh lebih kaya daripada dia. Tapi kenapa dia sampai mengatakan kalau aku tak mampu membelinya? Tanya Baginda Raja dalam hati. Tak ingin berlama-lama dengan rasa penasarannya, Baginda Raja segera mengajak beberapa pengawal untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, tanpa basa-basi Baginda Raja langsung bertanya, "Hei Abu Nawas,
apa benar kamu mempunyai sesuatu yang sangat berharga?" "Benar, Paduka yang mulia, itulah sebabnya saya tak bisa ikut Paduka berburu, karena saya harus menjaganya," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kalau aku beli dengan harga 100.000 dinar?" tawar Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, saya tidak akan menjualnya, bahkan dengan harga 1 juta dinar sekalipun," sahut Abu Nawas serius. "Serius Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Tentu Paduka, karena nilainya ini lebih dari istana Paduka dan seisinya," jawab Abu Nawas. "Bisa kau tunjukkan sesuatu itu padaku?" pinta Baginda Raja. "Begini Paduka, sesuatu itu adalah waktu. Saya tidak mungkin membuang-buang waktu dengan pekerjaan yang tidak ada gunanya. Sementara saya punya tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi keluargaku. Begitu pula dengan Paduka yang mulia. Bukankah Paduka adalah seorang raja, di mana seorang raja punya tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi rakyatnya? Hidup di dunia ini hanya sementara Paduka, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan kelak di akhirat. Apakah Paduka sudah siap menghadapi itu? Sementara akhir-akhir ini banyak rakyat yang tidak bisa menemui Paduka untuk mengadukan masalahnya. Kemana Paduka selama ini? Kenapa Paduka tidak ada di istana layaknya seorang raja? Lalu, bagaimana dengan kerajaan yang Paduka pimpin? Apakah Paduka tahu beberapa menteri telah berbuat zalim dan korupsi? Paduka hanya mementingkan kesenangan tanpa memikirkan nasib rakyatnya," tutur Abu Nawas. Mendengar itu, seketika Baginda Raja pun tertunduk dan menyadari kekhilafannya. "Kamu benar Abu Nawas, kamu benar. Tapi ada satu pertanyaan yang masih mengganjal di hatiku. Kalau waktu memang paling berharga, mengapa begitu banyak orang yang membuangnya dengan sia-sia?" tanya Baginda Raja. "Ya, karena mereka tak menghargainya Paduka. Itu sama saja dengan mereka tak menghargai dirinya sendiri. Mereka akan menyesali masa yang telah berlalu. Tapi anehnya, mereka tidak menyesali waktu yang telah terbuang percuma. Kalau terus-terusan seperti itu, selamanya mereka akan hidup dalam penyesalan," jawab Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja kini menyadari akan tanggung jawab besar yang diamanahkan kepadanya. Sejak saat itu, ia lebih mementingkan urusan kerajaan daripada kesenangannya semata. Rakyat pun kini menjadi lebih mudah menemui rajanya. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja mengundang Abu Nawas untuk datang menghadapnya. "Wahai Abu Nawas, tadi malam aku mimpi bertemu kakek tua. Dia mengatakan kalau di dalam istana ini ada harta karunnya, dan kata dia hanya kamu yang bisa menunjukkan di mana keberadaan harta karun tersebut," kata Baginda Raja. "Menurutku itu hanya bunga tidur saja Paduka. Jangan terlalu percaya hal begituan," tutur Abu Nawas. "Tapi aku yakin kalau mimpiku ini bukan sembarang mimpi. Ini seperti sebuah petunjuk Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Terus maunya Paduka bagaimana?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin kamu secepatnya menunjukkan di mana keberadaan harta karun tersebut. Kalau sampai tidak ketemu, kamu akan saya hukum seberat-beratnya," ancam Baginda Raja. Seketika Abu Nawas langsung terkejut. Dalam hati ia berkata, "Masa hanya gara-gara mimpi aku akan mendapat hukuman? Pasti ini hanya akal-akalan Paduka Raja saja. Ia ingin menjebak diriku." "Hei Abu Nawas, kenapa malah bengong? Ayo laksanakan tugasmu," bentak Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, beri saya waktu 3 hari. Saya ingin menemui kakek tersebut," ujar Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja kaget.
Ia khawatir kalau Abu Nawas akan mengetahui tentang kebohongan mimpinya. "Untuk apa kau menemui kakek tua itu?" tanya Baginda Raja Was-was. "Waktu itu saya lupa menanyakan di mana letak harta karun tersebut," jawab Abu Nawas. Setelah Baginda Raja menyetujuinya, Abu Nawas pun lalu dipersilahkan pulang. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan bagaimana caranya agar bisa lolos dari hukuman. Di saat ia sedang kebingungan, sang istri datang menghampiri. "Tolong buatin aku minuman teh," pinta Abu Nawas. "Wahai suamiku, kita harus hemat air. Sekarang sedang musim kemarau. Sumur-sumur tetangga sudah pada tidak mengeluarkan air. Beruntunglah kita sumurnya masih ada air meskipun hanya sedikit," kata sang istri memberitahu. Rupanya berkat penjelasan sang istri, Abu Nawas menemukan solusi atas permasalahan yang tengah dihadapinya. Dan hari yang ditentukan pun tiba. Abu Nawas segera berangkat ke istana menghadap Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah menemukannya?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka, tadi malam kakek tersebut mendatangiku lewat mimpi dan dia menunjukkan di mana harta karun itu berada," jawab Abu Nawas. "Betulkah? Tunjukkan padaku di mana harta karunnya," kata Baginda Raja tidak sabar. Kemudian Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendatangi sumur yang ada di dalam istana. "Itu harta karunnya Paduka," teriak Abu Nawas sambil menunjukkan air yang ada di dalamnya. "Mana? Aku tidak melihatnya, yang ada hanya air," sahut Baginda Raja. "Itu yang saya maksud Paduka," timpal Abu Nawas. Baginda Raja yang masih kebingungan lalu diberi penjelasan oleh Abu Nawas. "Andaikan sumur di istana tidak mengeluarkan air, apakah Paduka mau menukarnya dengan emas agar sumurnya mengeluarkan air? Sementara di seluruh Baghdad tidak ada satupun sumur yang juga mengeluarkan air," tanya Abu Nawas. "Jangankan emas Abu Nawas, separuh dari kerajaanku saja aku bersedia memberikannya," jawab Baginda Raja. "Kalau begitu, bukankah air adalah harta karun yang sangat tak ternilai harganya? Sampai-sampai Baginda Raja rela menukarnya dengan emas, bahkan menukarnya dengan separuh kerajaan Paduka," tutur Abu Nawas. "Ucapanmu ada benarnya juga Abu Nawas. Baiklah, karena kau telah berhasil, aku akan menghadiahimu uang yang banyak," timpal Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, Abu Nawas telah melakukan kesalahan serius. Kesalahan yang dilakukannya adalah ia sering datang ke berbagai tempat dan meneriakkan khotbah yang sama. Dalam khotbahnya, Abu Nawas selalu menyebut para ahli ilmu, yaitu para ulama, sebagai orang yang bodoh. Tentu saja khotbah Abu Nawas ini dianggap mengganggu ketertiban masyarakat karena telah mencela para ulama. Akibat perbuatan Abu Nawas itu, para ulama tersebut bersepakat untuk mengadukannya kepada Baginda Raja. Mereka meminta supaya Abu Nawas diadili. Maka diadakanlah pengadilan di mana Abu Nawas sebagai terdakwanya. Di ruang persidangan tersebut sudah berkumpul beberapa ulama kota Baghdad. Mereka menuntut supaya Abu Nawas dihukum. "Hai Abu Nawas, benarkah engkau berkata kalau para ahli ilmu adalah orang yang bodoh?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas singkat. "Apa alasanmu berbuat demikian?" tanya Baginda Raja kembali. "Sebelum saya menjawabnya, lebih dahulu hamba meminta beberapa kertas dan pena. Lalu bagikan kepada semua para ahli ilmu yang ada di ruang sidang ini," pinta Abu Nawas.
Setelah masing-masing ulama mendapatkan kertas dan pena, Abu Nawas kemudian kembali berkata, "Aku meminta kepada kalian semua para ahli ilmu untuk menulis jawaban pada kertas atas pertanyaan yang akan saya ajukan." Kata Abu Nawas melanjutkan, "Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan roti?" Mendengar pertanyaan remeh-temeh tersebut, salah satu dari mereka berkata, "Apa maksud pertanyaanmu, wahai Abu Nawas? Ini tidak ada kaitannya dengan kasusmu." Abu Nawas membalas, "Silahkan dijawab saja, nanti Anda akan tahu." Setelah masing-masing ulama menuliskan jawabannya pada kertas tersebut, lalu kertas itu dikumpulkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja pun membaca satu demi satu kertas yang berisi jawaban itu. Ulama pertama menjawab, "Roti adalah sebuah makanan." Ulama kedua menjawab, "Roti adalah karunia dari Tuhan." Ulama ketiga menjawab, "Roti adalah terigu yang sudah dimasak." Ulama keempat menjawab, "Roti adalah makanan bergizi." Intinya, masing-masing ulama mempunyai jawaban yang berbeda-beda, tergantung pemaknaan mereka akan sebuah roti. Setelah membaca semua jawaban itu, Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja dan kepada semua ulama yang ada di ruang sidang, "Kalian semua adalah para ahli ilmu, tapi tak satu pun dari kalian yang mempunyai jawaban yang sama tentang roti. Wahai Baginda Raja, jika mereka tak bisa memiliki jawaban yang sama tentang roti, apakah mereka berhak menentukan khotbahku benar atau salah? Inilah maksudku mengatakan kalau mereka ahli ilmu adalah orang yang bodoh. Dapatkah Baginda mempercayakan keputusan atau penilaian kepada orang-orang seperti ini? Bukankah terasa lucu bila mereka tidak sepakat akan sesuatu yang mereka makan setiap hari, tetapi mereka bisa dengan mudahnya sepakat menilai kalau khutbahku adalah salah?" Kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Baginda Raja justru menjadi kagum dengan cara berpikir Abu Nawas. Ia pun lantas dibebaskan dari tuntutan. Abu Nawas diuji oleh jin. Pada suatu hari, Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ketika waktu menjelang zuhur, ia menghentikan pekerjaannya untuk menunaikan kewajiban sholat. Ia pun segera pergi menuju sungai untuk mengambil air wudhu. Lalu ia mencari tempat yang bersih dan melaksanakan sholat zuhur. Setelah selesai mengerjakan sholat, tiba-tiba datang golongan bangsa jin dengan tujuan untuk mengujinya. "Wahai Abu Nawas, kaukah itu?" tanya jin tersebut. "Iya benar, saya Abu Nawas," jawabnya. Abu Nawas merasa heran, kenapa ada orang asing yang mengenali dirinya, sedangkan dia sendiri tidak mengenalnya. Abu Nawas pun mulai curiga, jangan-jangan orang tersebut bukanlah dari golongan manusia. Ia pun lalu memberanikan diri bertanya, "Siapa kamu? Sepertinya kamu bukan bangsa manusia." Jin itu menjawab, "Iya, saya adalah bangsa jin." Ternyata dugaan Abu Nawas benar. "Ada perlu apa kau menemuiku?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin menimba ilmu darimu, Abu Nawas," kata jin berpura-pura. Abu Nawas pun mempersilahkan jin itu untuk duduk bersamanya. Mereka lalu berdiskusi tentang banyak hal, mulai mengenai ilmu agama dan ketuhanan. "Wahai Abu Nawas, aku ada pertanyaan untukmu. Apakah kau yakin Allah akan menolong hambanya yang beriman?" tanya jin tersebut. "Tentu saja aku percaya, tak akan ada sesuatu pun yang menimpa orang beriman kecuali atas kehendak Allah," jawab Abu Nawas.
Oh, begitu ya. Aku juga melihat itu pada dirimu. Aku yakin kau adalah orang yang beriman, sebab dalam keadaan apapun kau tak pernah meninggalkan kewajiban sholat. Itulah sebabnya kau selalu lolos dari hukuman ketika berulang kali dijebak oleh rajamu. Itu semata-mata karena Allah selalu menolongmu. Puji jin tersebut. Tapi aku penasaran Abu Nawas, aku ingin menyaksikannya secara langsung. Bagaimana cara Allah menolong hambanya yang beriman? Kata jin melanjutkan. Apa maksud perkataanmu? Tanya Abu Nawas heran. Tidakkah tadi engkau mengatakan bahwa sesungguhnya sesuatu tak akan menimpa orang beriman, kecuali apa yang telah Allah putuskan untuk dirinya? Ujar jin tersebut. Iya, itu benar, jawab Abu Nawas. Kalau begitu, terjunlah dari bukit. Kalau Allah memutuskanmu selamat, engkau pasti akan selamat. Bukankah engkau adalah orang beriman? Kau pasti percaya kan kalau Allah akan menolongmu, kata jin itu. Mendengar tantangan tersebut, Abu Nawas hanya terdiam. Kenapa Abu Nawas? Apa kau sudah tidak percaya lagi dengan Tuhanmu? Tanya jin meledeknya. Aku percaya Allah pasti akan menolongku, jawab Abu Nawas. Lalu tunggu apa lagi? Ayo kerjakan, balas jin tersebut. Wahai jin, ketahuilah, sesungguhnya Allah punya hak untuk menguji hambanya, tetapi seorang hamba tak punya hak untuk menguji Tuhannya, tutur Abu Nawas. Kecerdikan Abu Nawas dalam berargumen membuat jin itu tak mampu mendebatnya. Jin tersebut pun berkata, berarti aku tidak bisa menyaksikan langsung bagaimana cara Allah menyelamatkanmu dari bukit. Abu Nawas membalas, justru kau sedang melihatnya sekarang. Jin itu menjadi heran dengan jawaban Abu Nawas. Mana, aku tidak melihatnya, tanya jin itu. Allah menolongku dengan cara menganugerahiku akal cerdik, supaya aku bisa mendebat perkataanmu, sehingga aku selamat dari terjun ke bukit. Kalau aku bodoh, aku pasti akan menuruti perkataanmu dan aku bisa celaka karenanya, tutur Abu Nawas. Lagi-lagi jin tersebut dibuatnya takjub dengan argumen yang diucapkan Abu Nawas. Jin itu pun lantas pergi berlalu dari hadapan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja Harun ar-Rasyid mengajak beberapa menterinya pergi bertamasya ke sebuah tempat wisata. Tak lupa Baginda Raja juga mengajak Abu Nawas untuk menambah suasana liburan menjadi asyik. Di tengah-tengah perjalanan mereka menuju tempat wisata, dari kejauhan mereka melihat seorang kakek yang sedang menunggangi seekor keledai. Wahai menteriku, tanyai siapa orang tua itu, perintah sang raja kepada menterinya yang bernama Ja'far. Kemudian Ja'far mendekati kakek tua tersebut. Mohon maaf kek, kalau boleh tahu kakek dari mana? Tanya Ja'far. Aku dari Basrah anak muda, jawab si kakek. Emangnya kakek mau kemana? Tanya Ja'far. Kali ini aku mau ke Baghdad, jawab sang kakek. Ada keperluan apa kek? Tanya Ja'far penasaran. Aku hendak mencari obat untuk mataku ini, jawab sang kakek sambil memperlihatkan matanya yang sedang sakit. Di tengah percakapan mereka muncul ide jahil Baginda Raja. Ia pun kemudian berbisik kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, coba kamu ajak kakek itu bergurau. Abu Nawas membalas, jangan Baginda, kasihan. Ia adalah orang tua. Saya takut kakek itu marah. Sudahlah, itu nanti urusanku. Intinya ajak saja kakek itu bergurau, desak Baginda Raja. Baiklah kalau begitu, akan aku lakukan, ucap Abu Nawas.
Ia pun segera menghampiri kakek yang sedang bersama Ja'far. "Kek, misalkan aku berikan Anda resep untuk mengobati mata kakek itu, apa imbalannya?" tanya Abu Nawas. "Aku akan berikan imbalan yang sesuai untukmu," jawab si kakek. "Dengarkan baik-baik resep ini, Kek," ujar Abu Nawas. Dengan raut wajah serius, si kakek tak sabar menunggu perkataan Abu Nawas. "Jadi begini, Kek, kakek ambil 3 tiupan angin, 3 sengatan terik matahari, 3 pantulan cahaya rembulan, dan 3 sorot lampu biasa. Setelah semuanya terkumpul, maka kakek tumbuk pada sebuah lumpang yang tak berlubang. Kemudian kakek taruh ramuan yang telah lembut itu ke dalam sebuah mangkok besar yang sudah pecah berkeping-keping. Dan jangan lupa, Kek, kakek harus menyimpannya di udara selama 3 bulan. Setelah masa 3 bulan lamanya, maka oleskan ramuan itu ke mata kakek yang sakit sebanyak 3 kali sebelum tidur. Insya Allah kakek akan sembuh," kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, sang kakek pun naik pitam. Akhirnya si kakek turun dari keledainya dan menghampiri Abu Nawas. "Ambil keledai ini sebagai imbalan awal," kata si kakek sambil memalingkan wajahnya dari Abu Nawas. "Jika setelah menggunakan resepmu itu mataku menjadi sembuh, aku akan memberimu lagi imbalan seorang budak wanita yang setia melayanimu. Dan jika kelak ternyata kamu telah mati terlebih dahulu sebelum aku, budak wanita itu juga akan setia menemanimu di neraka sana. Ia akan setia meludahi matamu dan memukul wajahmu sambil berteriak dan mengejekmu." Abu Nawas tak menyangka, ternyata balasan gurauan si kakek lebih menyakitkan. Seketika Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. Sedangkan Abu Nawas hanya bisa melongo mendengar jawaban si kakek. Oleh karenanya, Baginda Raja kemudian memberi hadiah kepada kakek tersebut. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata si kakek dengan hati yang bahagia. Tak lama setelah itu, sang kakek pergi meninggalkan mereka. Namun Baginda Raja masih saja tak bisa menahan ketawanya. Ia terus tertawa sepanjang perjalanan. Sementara Abu Nawas terus menggerutu mengingat kejadian barusan. Niatnya mau ngerjain si kakek, malah aku yang kena, sesal Abu Nawas. Mendengar Abu Nawas berkata demikian, bukannya kasihan, tawa Baginda malah semakin menjadi-jadi. Abu Nawas, baru kali ini aku melihatmu tak bisa berkutik," ujar Baginda Raja sambil terus tertawa. Diceritakan, pada suatu hari Abu Nawas yang cerdik ini sedang menghabiskan waktunya dengan berjalan-jalan di kota Baghdad. Kemudian ia memutuskan untuk pulang ketika langit mulai senja dan azan maghrib sebentar lagi berkumandang. Agar cepat sampai ke rumah, untuk pertama kalinya Abu Nawas melewati kampung Badui di sebuah gurun. Di kampung itu, Abu Nawas melihat kerumunan orang-orang berkumpul sedang memasak bubur. Aromanya sangatlah begitu sedap. Saat sedang asyik menikmati aroma tersebut, tiba-tiba saja Abu Nawas disekap dan ditutup kepalanya oleh segerombolan pria. Abu Nawas mencoba berontak dan berteriak minta tolong, namun tak ada seorang pun yang mau menolongnya. Kemudian Abu Nawas dibawa ke sebuah rumah kosong. Lalu salah satu pria membuka penutup kepala Abu Nawas. "Apa salahku? Kenapa kalian menangkapku?" tanya Abu Nawas heran. "Kamu tidak salah sama sekali. Hanya saja setiap ada orang asing yang masuk ke dalam kampung kami, pasti akan kami tangkap dan kami sembelih untuk dijadikan sebagai kaldu masakan bubur yang kami buat," jawab salah satu dari mereka. "Jadi masakan bubur yang kalian sajikan itu adalah bubur berbahan daging manusia?"
Tanya Abu Nawas. Benar sekali, rasanya tak kalah nikmat dari daging sapi. Kamu mau mencobanya? Kata salah satu dari mereka. Tapi kenapa harus daging manusia? Bukankah berdosa membunuh manusia? Apalagi sampai memakan dagingnya? Tanya Abu Nawas dengan polos. Ini semua salah pemerintah yang tak mengurus kami. Daging sapi dan daging unta sangat mahal harganya, sedangkan rakyat di kampung kami ini miskin, jawab mereka. Lalu para pria tersebut mengarak Abu Nawas ke tempat penyembelihan. Dengan cepat Abu Nawas memikirkan cara agar terbebas dari penyembelihan. Berkat kecerdikannya, ia pun berhasil menemukan ide yang cemerlang. Hei, tunggu dulu kalian. Sebelum kalian menyembelihku, lihatlah betapa kurusnya tubuhku ini. Percuma saja kalian hanya akan memakan tulang. Kalau kalian mau, besok aku akan membawakan temanku yang gemuk, ucap Abu Nawas meyakinkan. Kau pikir kami akan percaya dengan kata-katamu? Jangan coba-coba menipu kami, bentak mereka. Dengar dulu. Namaku Abu Nawas, aku tinggal di desa ujung kota Baghdad. Jika aku berbohong, silakan kalian mendatangiku. Kalian tak akan menyesal bila melepaskanku kali ini, karena aku akan menepati janjiku, ujar Abu Nawas. Para pria di kampung Badui itu lalu berunding sejenak. Mereka akhirnya memutuskan untuk percaya dengan perkataan Abu Nawas. Baiklah, kami percaya dengan perkataanmu. Besok bawakan kami temanmu yang gemuk itu, maka kau akan kami bebaskan, kata pemimpin kampung tersebut. Mereka lalu saling berjabat tangan sebagai tanda janji. Abu Nawas pun dilepaskan. Dalam perjalanan pulang, Abu Nawas memikirkan strategi selanjutnya agar benar-benar terbebas dari warga kampung Badui. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia berhasil menemukan ide bagus. Bukankah tadi para pria kampung Badui mengatakan kalau Baginda Raja tak peduli pada mereka? Mending aku bawa Baginda saja ke sana. Ditambah lagi Baginda Raja kan sangat gemuk, pikir Abu Nawas. Lagian hal yang aneh bila Baginda Raja tak mengetahui perbuatan keji rakyatnya. Mereka tega membunuh manusia untuk dijadikan makanan. Ini tidak boleh dibiarkan. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Paduka yang mulia, kemarin hamba berkunjung ke suatu kampung di mana kampung tersebut menyajikan masakan bubur yang sangat lezat. Baginda akan menyesal bila tak mencicipinya, kata Abu Nawas membuka percakapan. Di mana itu dan apa nama kampungnya? Tanya Baginda Raja. Namanya Kampung Badui Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Baiklah, aku akan datang ke sana bersama dengan para pengawal. Awas saja jika ternyata makanannya tidak enak, ucap Baginda Raja. Tapi hamba sarankan Baginda tak mengajak para pengawal, sebab para penduduk di kampung tersebut tak suka dengan keramaian. Sebagai gantinya, hamba akan menemani Baginda Raja untuk datang ke sana, ujar Abu Nawas. Baiklah kalau begitu, ayo kita segera ke sana, ajak Baginda Raja tak sabar. Mereka berdua pun akhirnya segera pergi menuju kampung Badui. Setibanya di sana, Abu Nawas mengajak Baginda Raja ke rumah yang kemarin dirinya disekap. Paduka yang mulia, Paduka tunggulah di sini sejenak. Hamba akan menemui penjual bubur itu, ucap Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menemui para pria yang ternyata sudah menunggunya. Betul kan aku menepati janjiku? Sudah aku bawakan kalian orang yang gemuk sesuai dengan janjiku kemarin, ujar Abu Nawas. Para pria di kampung itu tak tahu bila pria yang mereka hadapi adalah Baginda Raja. Maka dengan cepat mereka segera menyekap Baginda Raja.
"Hei, apa yang kalian lakukan?" tanya Baginda Raja. "Kami akan menyembelihmu untuk dijadikan makanan," jawab mereka. Betapa kagetnya Baginda Raja, ternyata ia telah dijebak oleh Abu Nawas. Akan tetapi Baginda Raja tak kalah cerdik dengan Abu Nawas. Ia pun mengatakan kepada para penduduk kampung Badui, "Hei kalian, tubuhku memang gemuk, tapi dagingku sedikit. Tubuhku ini kebanyakan berisi lemak, tak enak bila dijadikan santapan. Daripada kalian menjadikan aku sebagai makanan, mendingan kalian pekerjakan aku sebagai pembuat peci. Aku bisa membuat peci yang bagus dan harganya juga mahal. Dengan begitu, kalian bisa menjual peci buatanku ke orang-orang di istana. Mereka pasti akan membelinya dengan harga yang mahal," kata Baginda mencoba mengelabui warga kampung Badui. Mereka pun setuju dengan saran dari Baginda Raja. Lalu mereka mengurung Baginda Raja di sebuah penjara. Di penjara itulah Baginda Raja mulai membuat peci agar diselamatkan oleh para pengawal istana. Baginda Raja memberikan sepucuk surat di dalam peci yang ia buat. Surat tersebut berisi bahwa dirinya disekap di kampung Badui dan meminta secepatnya agar para prajurit membebaskannya. Setelah itu, Baginda Raja menyerahkan peci buatannya ke salah seorang pria Badui. "Jual saja peci ini ke menteri di istana, mereka pasti menyukainya," ucap Baginda Raja. Di satu sisi, istana sedang gempar karena Baginda Raja tak kunjung kembali. Para pengawal istana telah mencari, tapi tak kunjung bisa menemukan sang raja. Keesokan harinya, salah satu pria dari kampung Badui tersebut datang ke istana. Ia menemui salah satu menteri dan menjual peci yang dibawanya. Karena indah, menteri itu pun tertarik untuk membelinya. "Wah, peci ini nampak sangat mengagumkan dan mewah. Siapa yang membuatnya? Seleranya pasti sangatlah tinggi," kata menteri kerajaan. "Kalau Tuan berkenan, besok saya bisa membawakan lebih banyak lagi," sahut si pria Badui. "Baiklah, besok bawakan aku peci yang lain ya, aku akan membelikan untuk ayahku." "Ngomong-ngomong, dari mana asalmu?" tanya sang menteri. "Hamba dari kampung Badui, Tuan." "Kalau begitu hamba pamit undur diri," jawab pria Badui tersebut. Saat sedang mencoba pecinya, sang menteri kerajaan menjadi kaget karena di dalam peci tersebut terdapat sepucuk surat dari Baginda Raja. Kemudian menteri kerajaan itu menyuruh para prajurit untuk mendatangi kampung Badui dan membebaskan Baginda Raja. Mereka pun akhirnya berhasil menemukan dan menyelamatkan Baginda Raja. Atas perintah Baginda Raja, orang-orang di kampung Badui dihukum karena telah berbuat keji. Keesokan harinya, Baginda Raja memerintahkan para pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapannya, Baginda dengan penuh amarah berkata, "Kamu kurang ajar Abu Nawas, apa maksudmu menjadikanku sebagai tumbal? Perbuatanmu sangatlah tidak pantas. Kau harus dihukum mati Abu Nawas," bentak Baginda Raja. Dengan sikap hormat, Abu Nawas menjawab, "Sebelum Baginda menjatuhkan hukuman mati pada hamba, perkenankan hamba menyampaikan beberapa hal." "Baiklah, cepat katakan, waktumu tidak lama," ujar Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, alasan kenapa saya melakukan hal tersebut itu semata-mata untuk menunjukkan kenyataan pahit bahwa di negeri yang Baginda pimpin ada kampung yang perbuatannya sangat keji. Bila Baginda tak mengalaminya langsung, bisa saja Paduka tak percaya dengan perkataan saya. Padahal semua kejadian yang terjadi di negeri ini tanggung jawab Baginda sebagai seorang pemimpin. Bukankah raja yang adil dan bijak sebaiknya mengetahui seluruh perbuatan rakyatnya?
Untuk itulah hamba sengaja mengajak Paduka Raja pergi ke kampung Badui. Lagi pula hamba sudah bisa menebak bila Baginda adalah pemimpin yang cerdas, sehingga Baginda pasti bisa lolos dari sekapan mereka. Maaf Paduka yang mulia, jika perkataan hamba ini salah, silahkan hukum hamba. Namun bila hamba tak bersalah tapi tetap mendapatkan hukuman, hamba tidak akan ikhlas sehingga dosa akan menjadi tanggung jawab Baginda di akhirat kelak. Setelah mendengar penuturan Abu Nawas, hilanglah amarah Baginda Raja. Dalam hati ia membenarkan seluruh ucapan Abu Nawas. Memang selama ini Baginda merasa belum sepenuhnya memperhatikan kondisi rakyatnya, sehingga kampung Badui pun terlantar dan menjadi kanibal. Baiklah, kali ini akan kuampuni segala perbuatanmu, tapi berjanjilah kau tak akan mengulangi lagi perbuatanmu, perintah Baginda Raja. Abu Nawas pun menganggukkan kepalanya dan pamit dari istana. Setelah kejadian tersebut, Baginda Raja kini menjadi pemimpin yang semakin peduli pada rakyatnya. Ia tak ingin ada masyarakat yang terlantar. Kisah selanjutnya diceritakan ada seorang malaikat diberi kemuliaan oleh Allah. Ia menempati singgasana di atas langit yang dilayani oleh 70.000 malaikat. Dari setiap hembusan nafasnya, Allah menciptakan darinya seorang malaikat. Suatu ketika, saat Rasulullah melakukan perjalanan Mi'raj, beliau melintasi langit bersama malaikat Jibril untuk mendapatkan perintah sholat. Saat Rasulullah sampai di langit, 7.000 malaikat berdiri dan menyambut kedatangannya. Namun tidak dengan malaikat yang satu ini. Ia tetap duduk di singgasananya tanpa memberi penghormatan sama sekali. Hal ini membuat Allah marah dan menghukumnya dengan cara mematahkan kedua sayapnya. Bukan hanya itu, Allah lalu membuangnya di sebuah gunung yang tinggi, yaitu gunung yang bernama Gunung Qaf. Malaikat tersebut kemudian hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya. Hingga akhirnya melintaslah malaikat Jibril melewati Gunung Qaf. Melihat kedatangan malaikat Jibril, malaikat tersebut segera memanggilnya dan meminta pertolongan. "Wahai Jibril, adakah engkau mau menolongku?" tanya malaikat yang malang itu. "Apa kesalahanmu?" tanya malaikat Jibril. "Pada suatu malam saat Isra Mi'raj, lewatlah padaku Muhammad kekasih Allah. Namun aku tetap duduk di atas singgasana. Aku tidak berdiri menyambutnya. Lalu Allah menghukumku dengan hukuman ini, serta menempatkanku di sini seperti yang engkau lihat," jawab malaikat tersebut. Mendengar hal itu, kemudian malaikat Jibril mencoba memberikan pertolongan. Ia kemudian menghadap Allah dan merendahkan diri sambil memohon. Lalu Allah berfirman, "Hai Jibril, katakanlah agar dia membaca solawat atas kekasihku Muhammad." Perintah Allah tersebut langsung dilaksanakan oleh malaikat Jibril. Ia segera terbang menuju Gunung Qaf untuk menemui malaikat yang malang itu. Lantas disampaikanlah oleh Jibril agar malaikat tersebut supaya membaca solawat kepada Rasulullah. Setelah malaikat itu mengucapkan solawat, Allah pun kemudian memberikan ampunan. Usai mendapatkan ampunan Allah, dalam sekejap tumbuhlah kembali sayapnya dan kemudian Allah mengembalikan ke singgasananya. Kisah ini tertulis dalam kitab Mukasafatul Qulub karya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Anak sang menteri yang diganggu jin. Dikisahkan, seorang menteri istana mempunyai anak yang suka menabuh rebana.
Mungkin hal ini sekilas terlihat wajar, tapi di balik kebiasaannya itu membuat orang tuanya sangat terganggu. Bagaimana tidak, baik siang maupun malam, si anak tak mau berhenti menabuh rebananya. Perilakunya ini tentu saja membuat orang tuanya resah. Setiap malam saat menjelang istirahat, si anak masih saja menabuh rebana. Ia akan berhenti manakala dirinya sudah mulai mengantuk. Begitu juga saat siang hari. Di saat suasana terik matahari yang panas, si anak menabuh rebana tanpa henti. Karena sudah tidak tahan dengan perilakunya, ayahnya yang seorang menteri mencoba menasehati. Tapi si anak tidak peduli, sehingga membuat ayahnya emosi. Lalu rebana yang ada di tangan anaknya segera direbut dan dibuangnya. Melihat hal itu, anaknya langsung mengamuk. Ia berteriak semalaman sampai pagi, bahkan sampai nekat akan terjun ke sumur. Untunglah beberapa pelayan rumah segera menghalau niat anak sang menteri. Atas kejadian ini, dengan sangat terpaksa Tuan Menteri mengembalikan rebana kepada anaknya. Si anak pun kembali ceria dan menabuh rebananya tanpa henti. Suatu ketika, salah satu pelayannya menghadap Tuan Menteri. "Ampun Tuan Menteri, sepertinya anak Tuan diganggu makhluk halus, sebab perilaku dan kebiasaannya tidak wajar. Kenapa Tuan Menteri tidak meminta bantuan orang pintar saja?" kata si pelayan menyarankan. Atas saran si pelayan, maka dipanggillah seorang tabib untuk menyembuhkan kebiasaan aneh anak tersebut. Sang tabib menasehati kepada si anak bahwa jika dia terus menabuh rebana akan melubangi gendang telinganya. Namanya saja anak kecil, ia tak menghiraukan nasihat tersebut. Karena usahanya tidak membuahkan hasil, esok harinya dipanggillah tabib yang kedua. Tabib yang kedua mengatakan kepada si anak bahwa menabuh rebana adalah kegiatan suci dan harus dilakukan hanya pada acara-acara khusus. Usaha ini juga menemui kegagalan. Maka dipanggillah tabib yang ketiga. "Saya perhatikan anak Tuan memang susah dikendalikan. Lebih baik kalian mengalah saja sebagai orang tua," kata tabib ketiga. "Mengalah bagaimana maksudnya Tuan Tabib?" tanya sang menteri. "Biarkan anak Tuan menabuh rebana sesuka hati, dan agar Tuan sekeluarga tidak terganggu, tutup telinga kalian dengan kapas," saran tabib ketiga. Namun saran tersebut ditolak mentah-mentah oleh keluarga Tuan Menteri. Hari berikutnya, Tuan Menteri memanggil tabib yang keempat. Sang tabib membawakan buku yang berisi cerita dongeng anak. Ia pun mendekati anak Tuan Menteri dan membacakan cerita yang ada di dalam buku tersebut. Awalnya si anak tertarik, tapi akhirnya ia memilih untuk kembali menabuh rebananya. Usaha tabib keempat pun dianggap gagal. Begitu juga dengan tabib yang kelima. Meskipun sang tabib membacakan mantra, si anak tetap saja tidak menunjukkan perubahannya. Hal ini membuat Tuan Menteri kewalahan menghadapi anak satu-satunya. Hingga akhirnya terlintas di benaknya untuk meminta bantuan kepada Abu Nawas. Maka pergilah Tuan Menteri menemui Abu Nawas. Ia pun menceritakan permasalahan yang sedang ia alami. Setelah mendengar keluhan Tuan Menteri, Abu Nawas kemudian bertanya, "Di rumah Tuan, apakah ada palu dan pahat?"
Mendengar pertanyaan tersebut, Tuan Menteri menjadi heran. Ada, tapi apa hubungannya Abu Nawas? Kata Tuan Menteri balik bertanya. Nanti Tuan juga akan tahu. Ayo, lebih baik kita segera ke rumah Tuan, ajak Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di rumah Tuan Menteri. Di sana, Abu Nawas terus memperhatikan si anak yang tengah asyik menabuh rebana tanpa henti. Abu Nawas lantas berkata kepada Tuan Menteri, "Mana palu dan pahatnya?" tanya Abu Nawas. Tuan Menteri pun segera memberikannya. Abu Nawas lalu mendekati si anak dengan membawa palu dan pahat. "Aku perhatikan kamu semangat sekali menabuh rebana," ucap Abu Nawas. "Iya, karena bunyinya keras dan merdu," jawab si anak. "Benarkah? Aku jadi penasaran, ingin tahu apa yang ada di dalam rebana itu. Kok bunyinya keras dan merdu? Coba kamu congkel isinya apa?" balas Abu Nawas sambil memberikan palu dan pahat kepada si anak. Si anak yang juga penasaran menuruti apa yang dikatakan Abu Nawas. Si anak langsung memahatnya dengan palu, sehingga membuat rebana tersebut pecah dan tidak bisa lagi digunakan. Si anak pun hanya bisa menyesali nasibnya. Ia mau menangis dan mengamuk, tapi tidak berani, karena yang merusak rebananya adalah dia sendiri. Kisah selanjutnya diceritakan, di zaman Bani Israel ada seorang lelaki yang taat beribadah. Suatu kali ia ingin melihat bagaimana cara iblis dan bala tentaranya menggoda umat manusia. Demi agar keinginannya terwujud, lelaki ini berpuasa selama 70 tahun lamanya. Setiap tahunnya hanya 7 hari ia tidak berpuasa. Ketika ia menjalani ibadahnya tersebut, ia selalu berdoa kepada Allah supaya keinginannya dikabulkan. Namun selama 70 tahun itu pula, Allah tidak kunjung mengabulkan doanya. Hingga pada suatu hari, lelaki ini berkata kepada dirinya sendiri, "Kenapa aku harus meminta sesuatu yang tidak ada gunanya bagiku? Seandainya aku meneliti kesalahan-kesalahanku dan dosa-dosaku kepada Tuhanku, niscaya ini lebih baik dan bermanfaat daripada apa yang aku mohonkan selama ini." Setelah berkata demikian, Allah mengutus malaikat untuk menemui lelaki tersebut. "Wahai hamba Allah yang bertakwa, sesungguhnya Allah telah mengutusku. Dia berkata kepadamu, sesungguhnya perkataan yang baru saja engkau ucapkan lebih Dia cintai daripada ibadah puasamu yang kau lakukan selama 70 tahun. Dan pada hari ini Allah mengabulkan keinginanmu. Allah membuka tabir kedua matamu. Lihatlah di sekelilingmu," kata malaikat memberitahu. Ketika lelaki itu membuka matanya, dilihatnya bala tentara iblis mengelilingi seisi bumi yang tak terhitung jumlahnya, sehingga tak ada satu orang pun melainkan dikerubuti ratusan setan, sebagaimana lalat mengerubungi bangkai. Melihat kejadian itu, lelaki ahli ibadah tersebut merasa ngeri. Ia pun kemudian bertanya kepada Allah, "Wahai Robku, siapakah yang dapat selamat dari gangguan setan sebanyak ini?" Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas, "Orang yang mempunyai sifat warok dan lemah lembut, dialah orang yang akan selamat." Ada kisah menarik lain tentang seorang Bani Israel yang rajin beribadah. Diceritakan bahwa lelaki tersebut menetap di sebuah biara yang terletak di atas pegunungan. Di sanalah ia menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah.
Pada suatu hari, sebagaimana biasa, dia keluar dari tempat ibadahnya, berjalan-jalan di sekitar pegunungan sambil merenungkan tentang kekuasaan Allah. Ketika dia sedang berkeliling, ia berpapasan dengan seseorang yang tubuhnya sangatlah bau. Mendapati aroma yang tidak sedap, ia pun menutup hidungnya dan beralih ke tempat yang lain. Di saat itulah setan menampakkan dirinya dengan menyamar sebagai orang alim. Setan ini kemudian memberikan nasihat kepada lelaki yang ahli ibadah. Sungguh amal-amal kebaikanmu telah sirna, dan persediaan amal kebaikanmu tidak dihitung di sisi Allah, kata setan memulai tipu dayanya. Mendengar penuturan tersebut, lantas si ahli ibadah bertanya, "Mengapa engkau berkata demikian?" Setan menjawab, "Karena engkau merasa jijik dengan bau tubuh orang yang tadi kau jumpai, padahal kalian adalah sama-sama anak cucu Adam." Seketika si ahli ibadah merasa menyesal. Tampak jelas kesedihan di raut wajahnya. Kemudian setan melancarkan aksi selanjutnya. Ia pun berpura-pura merasa kasihan. "Wahai lelaki, bila kau ingin Allah mengampuni kesalahanmu, aku akan memberimu sebuah nasihat," kata setan. "Tolong beritahu aku apa yang harus aku lakukan," pinta si ahli ibadah. "Carilah seekor tikus lalu kau gantungkan di lehermu ketika kau melakukan ibadah," jawab setan. Karena si ahli ibadah adalah orang yang bodoh, ia pun melaksanakan nasihat yang menyesatkan tersebut. Ia segera berburu seekor tikus dan menggantungkan di lehernya saat beribadah. Hal ini dilakukannya selama 60 tahun hingga ia meninggal dunia. Ia tidak tahu bahwa yang dilakukannya justru membuat ibadahnya tidak sah, karena ia beribadah dengan membawa najis bersamanya. Dari kisah di atas menunjukkan bahwa ibadah tanpa didasari ilmu maka akan berbuah sia-sia. Rasulullah ketika mengomentari kisah tersebut, beliau mengatakan bahwa menuntut ilmu lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Godaan dan rayuan yang dilakukan setan juga pernah dialami oleh Imam Syafi'i. Kala itu Imam Syafi'i sedang duduk di majelis mengajar murid-muridnya ilmu agama. Tiba-tiba iblis laknatullah datang dan ikut duduk di antara murid-muridnya. Ia menyamar dalam rupa seorang laki-laki seperti mereka. Kemudian iblis mengajukan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu mengenai zat yang menciptakanku sesuai kehendaknya, dan dia menjadikanku sebagai hamba sesuai kehendaknya. Setelah itu, jika dia berkehendak, dia memasukkanku ke dalam surga. Tapi sebaliknya, jika dia berkehendak, dia memasukkanku ke dalam neraka. Apakah dia berbuat adil atau berbuat zalim dalam hal tersebut?" Berkat petunjuk Allah, Imam Syafi'i bisa mengetahui bahwa orang yang bertanya adalah iblis laknatullah. "Hei, kau musuh Allah, jika dia menciptakanmu sesuai apa yang engkau kehendaki, maka dia berbuat zalim kepadamu. Jika dia menciptakanmu sesuai apa yang dia kehendaki, maka Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakannya," jawab Imam Syafi'i dengan tegas. Bukan hanya kepada Imam Syafi'i, iblis juga pernah menggoda Nabi Isa alaihi salam. Diriwayatkan, pada suatu hari Nabi Isa tengah berdiam diri di atas gunung. Lantas iblis mendatanginya dan berkata, "Bukankah engkau mengatakan bahwa manusia yang telah dikehendaki mati oleh Allah, pastilah dia mati?" Nabi Isa menjawab, "Iya, itu benar." Iblis kembali bertanya, "Tapi kalau manusia itu tidak ditakdirkan mati, bagaimana?" Nabi Isa menjawab, "Tentu saja tidak akan mati." Kemudian iblis berkata, "Kalau demikian, lemparkanlah dirimu dari atas gunung."
Apabila memang Allah menghendaki engkau mati, maka engkau pasti akan mati. Dan apabila Dia tidak menghendaki engkau mati, maka engkau pasti tidak akan mati." Mendengar itu, Nabi Isa membalas seraya menghardiknya, "Enyahlah engkau, wahai makhluk terkutuk. Sesungguhnya Allah lah yang menguji hambanya, sedangkan hambanya tidak berhak mengujinya." Di kisah yang lain, iblis mengumpulkan semua bala tentaranya yang ada di bumi. Ia pun berkata di hadapan pasukannya, "Barang siapa yang berhasil menyesatkan seorang muslim, maka saya akan memberikannya mahkota." Lalu salah satu dari bala tentara setan berkata kepadanya, "Wahai tuanku, saya terus-menerus menggoda si fulan, sehingga dia menceraikan istrinya." Iblis membalas, "Ia hampir menikah." Bala tentara lain melapor, "Wahai tuanku, saya terus-menerus menggoda si fulan, sehingga dia durhaka kepada orang tuanya." Iblis membalas, "Dia hampir berbakti kepada kedua orang tuanya." Bala tentara lainnya berkata, "Wahai tuanku, saya terus-menerus menggoda si fulan, sehingga dia berbuat zina." Iblis membalas, "Bagus kamu." Bala tentara yang lain berkata, "Wahai tuanku, saya terus-menerus menggoda si fulan sehingga dia minum arak." Iblis membalas, "Bagus kamu." Bala tentara lainnya berkata, "Wahai tuanku, saya terus-menerus menggoda si fulan sehingga dia membunuh." Iblis membalas, "Bagus kamu." Dikatakan bahwa setan berkata kepada seorang perempuan, "Kamu adalah separuh dari bala tentaraku. Kamu adalah anak panah yang saya lemparkan, yang tidak akan pernah meleset. Kamu adalah tempat rahasiaku. Kamu adalah utusanku untuk memenuhi kebutuhanku." Di kisah lain diriwayatkan ada seorang lelaki yang melaknat iblis 1000 kali dalam sehari. Hingga pada suatu ketika, saat ia sedang tertidur pulas, iblis mendatangi dan membangunkannya. "Bangunlah, dinding rumah ini akan roboh dan menimpamu." Si lelaki pun segera terbangun dan keluar dari rumahnya. Setelah ia selamat, ia bertanya kepada iblis, "Siapa Anda? Kenapa Anda begitu baik dan merasa kasihan kepadaku?" Iblis menjawab, "Aku adalah iblis." Mendengar itu, si lelaki pun terkejut dan heran. "Bagaimana mungkin? Padahal aku melaknatmu 1000 kali dalam sehari." Tanya si lelaki. Iblis menjawab, "Hal ini kulakukan karena aku tahu kedudukan orang-orang yang mati syahid, dan aku tak ingin kau termasuk di antara mereka, memperoleh kedudukan mulia karena mati syahid." Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Muslim, orang yang mati syahid itu ada 5. Pertama, orang yang meninggal karena terkena penyakit pes. Kedua, orang yang meninggal karena sakit perut. Yang ketiga, orang yang mati karena tenggelam. Yang keempat, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan. Dan yang kelima, orang yang mati syahid berperang di jalan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Cara Abu Nawas menghadapi preman pasar. Alkisah, ada seorang pemuda yang suka membuat onar di pasar. Terkadang tanpa sebab ia memukul pedagang yang tak sengaja menghalangi jalannya. Dan apabila ia membeli sesuatu, ia tak pernah membayar. Akibat perilakunya ini, para pedagang menjadi jengkel. Akan tetapi mereka tak berani melawannya. Itu dikarenakan si pemuda adalah anak menteri istana. Kalau sampai bermasalah dengannya, bisa-bisa urusannya menjadi runyam. Pernah pada suatu hari ada salah satu pedagang yang menghajar si pemuda karena saking emosinya. Menteri istana yang tak terima anaknya dipukul langsung memenjarakan si pedagang dan dilarang berjualan di pasar.
Padahal si pedagang hanya membela diri karena dipukul duluan oleh si pemuda. Merasa selalu dibela ayahnya, kian hari kelakuan anak menteri semakin bertambah kurang ajar. Akhirnya para pedagang mendatangi rumah Abu Nawas untuk meminta bantuan kepadanya. "Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan?" tanya mereka. "Kalau dia memang keterlaluan, laporkan saja kepada Tuan Hakim," saran Abu Nawas. "Percuma Abu Nawas, kami sudah pernah melakukannya, tapi Tuan Hakim tak berani bertindak," ujar mereka. Mendengar itu, Abu Nawas pun menduga kalau Tuan Hakim telah disuap oleh Menteri Istana. "Ya sudah, begini saja. Besok aku akan pura-pura jadi pedagang. Nanti kalau anak menteri itu berbuat macam-macam, kita keroyok saja rame-rame," kata Abu Nawas. "Waduh, kalau itu kami tidak berani Abu Nawas. Bisa-bisa kami semua masuk penjara," sahut mereka. "Kenapa takut? Bukankah kalian hanya membela diri?" timpal Abu Nawas. "Iya benar, tapi kami bisa kena pasal main hakim sendiri," jelas mereka. "Oh, jangan khawatirkan soal itu, biar aku yang bertanggung jawab. Aku jamin kalian tidak akan dihukum," balas Abu Nawas. Mereka pun sepakat dengan rencana Abu Nawas. Singkat cerita, pada keesokan harinya datanglah si pemuda ke pasar. Seperti biasa, ia akan kembali berbuat onar yang meresahkan para pedagang. Ketika pandangannya tertuju kepada Abu Nawas, anak menteri itu segera menghampirinya. Ia tidak tahu kalau orang yang dihadapinya adalah Abu Nawas. "Hai Pak Tua, kau pedagang baru ya?" tanya si pemuda. "Iya benar," jawab Abu Nawas. "Enak sekali kamu. Siapa yang memberi izin jualan di sini? Kalau mau jualan jangan di dalam pasar. Sana pindah keluar," kata si pemuda. "Tapi pasar ini kan tempat umum, siapa saja boleh berjualan di sini," balas Abu Nawas. Tak terima dengan perkataan tersebut, si pemuda segera menghancurkan semua dagangan Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas tidak tinggal diam. Dia memberi isyarat kepada seluruh pedagang untuk bersama-sama menghajarnya. Sontak si pemuda menjadi kalang kabut. Pukulan demi pukulan menghujam di seluruh tubuhnya. Ia pun merintih kesakitan dan berteriak, "Akan kuadukan kalian kepada ayahku," ancamnya sambil menangis. Mendapati anaknya babak belur, Menteri Istana segera menyuruh para pengawal untuk menangkap para pedagang yang telah menganiaya anaknya. Kemudian mereka semua dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. "Siapa yang paling bertanggung jawab atas perbuatan kalian?" tanya Tuan Hakim. Abu Nawas pun segera berdiri. "Saya yang bertanggung jawab karena ini adalah ide saya," jawab Abu Nawas. Mengetahui Abu Nawas adalah dalang di balik semua ini, Menteri Istana dan Tuan Hakim seketika terkejut. Pasalnya mereka berdua akan berurusan dengan seseorang yang dekat dengan Baginda Raja. "Wahai Tuan Abu, kenapa kau terlibat dalam perkara ini? Dengan tidak mengurangi rasa hormat, tolong Anda jangan ikut campur urusan kami," kata Menteri Istana. "Ini jelas-jelas menjadi urusanku. Anakmu telah menghancurkan daganganku, dan dia juga berani mengusirku," jelas Abu Nawas. Mendengar itu, Menteri Istana dan Tuan Hakim semakin bertambah kaget. "Waduh, celaka. Kita harus bagaimana?" tanya Menteri Istana kepada Tuan Hakim. "Jangan khawatir, aku tetap bisa membuat mereka mendapatkan hukuman. Serahkan saja padaku," jawab Tuan Hakim. "Baiklah Abu Nawas, apa yang membuatmu dan kawan-kawanmu melakukan pengeroyokan kepada anak Menteri Istana?" tanya Tuan Hakim. "Begini Tuan Hakim, dia selalu membuat onar di pasar sehingga para pedagang menjadi resah," jawab Abu Nawas. "Tapi Abu Nawas, apapun alasannya kalian semua harus dihukum," balas Tuan Hakim. "Kenapa begitu?
kami kan hanya membela diri, ujar Abu Nawas. Iya, benar Abu Nawas. Tapi undang-undang di negeri ini melarang adanya main hakim sendiri, terang Tuan Hakim. Loh, siapa bilang kami main hakim sendiri? Kami justru main hakim rame-rame, dan itu tidak ada dalam undang-undang, bantah Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini membuat Tuan Hakim tak berkutik dan tak bisa mendebatnya. Wahai Tuan Hakim, kalau kalian masih bersikeras ingin menghukum kami, maka akan aku bawa masalah ini ke istana Baginda Raja. Dan satu hal lagi, wahai Menteri Istana, bila anakmu masih membuat onar, kami akan membuat dia mengalami luka yang lebih parah, ancam Abu Nawas. Akhirnya setelah kejadian itu, anak menteri istana tak berani lagi memasuki pasar.